muktamar yang akan datang di Lampung ini harus berkualitas dan bermartabat. Apa berkualitas? Baru saya sampaikan di media. Pertama, muktamar Lampung harus melahirkan program rekomendasi yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Terutama dalam bidang pendidikan di era pandemi, lalu dalam rangka penguatan ekonomi. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi yang seperti ini untuk penanganan masalah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Ketua PWNU Bapak Kiai Asyik Samsul Huda, yang terhormat dan kami banggakan Ketua Lembaga Dakwah PWNU DKI Jakarta Al-Mukarram Bapak calon doktor. Kalau enggak disebutin begini enggak doktor-doktor. Ini penyemangat untuk menulis. Karena dai itu penyakitnya malas menulis. Calon doktor, calon rektor, calon ketua lembaga dakwah PBNU. Kalau ketumnya saya. Kiai Haji Masrohin Abdul Majid MPD. Yang kami hormati guru kita, pengasuh Aswaja, Kiai Haji Khairul Ansori, para asatidzah, para daiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, para kader. Ini kader apa? Kader itu jamaknya kawadir. Bukan kadrun, bukan ya. Para kader, bapak-bapak semua, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini Lembaga Dakwah PWNU yang pertama kali mengadakan Lailatul Ijtima. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar baru dilantik,
tetapi betul-betul ingin ngurusi lembaga dakwah. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan ini tidak ada kegiatan, ketua lembaga dakwah harus mundur. Ini tidak cukup dengan tepuk tangan. Oleh karena itu saya berharap rohnya PWNU adalah lembaga dakwah. Tepuk tangan. Kalau tidak ada lembaga dakwah, maka PWNU bisa la yamutu wa la yahya. Oleh karena itu, saya memberikan support yang besar agar lembaga dakwah PWNU DKI ini betul-betul bisa memberikan pendampingan masyarakat DKI, minimal memberikan nasihat mau'idhah hasanah kepada masyarakat melalui mimbar-mimbar yang ada di masjid. Kalau lihat potongannya ini potongan dai semua. Kalau lihat potongannya adalah potongan wajah ahli pidato semua. Tapi itu baru potongan doang. Belum jahitannya. Oleh karena itu saya berharap pengurus lembaga dakwah PWNU betul-betul selalu ada di tengah masyarakat, menjadi lentera di saat masyarakat dalam kegelapan. Sekarang ini masyarakat DKI sebagian hidup dalam kegelapan. Baik gelap imannya maupun gelap ekonominya. Kalau para dai insya Allah imannya terang, tapi ekonominya belum tentu. Kadang-kadang nasibnya dai ini karena terbiasa memberikan pesan kepada masyarakat, mari kita sabar ketika mendapatkan ujian, giliran dalam kondisi pandemi sendiri. Para dai bingung mau ngomong sabar apa lagi ini. Nah, oleh karena itu para hadirin, para daiyah, ada problem besar dalam dinamika dunia perdakwahan. Pertama, terkait dengan dai itu sendiri. Baik dari sisi kualitas maupun dari aspek spirit, semangat, roh yang ada dalam hati para dai. Spirit dai itu harus kita tanamkan. Saya sering mengatakan bahwa wa ruhud dai ahammu minad dai. Spirit seorang pendakwah itu lebih penting dari dai itu sendiri. Yang nomor 2, problem terkait dengan materi. Terutama para khutbah di Jakarta ini. Kadang-kadang jadwalnya penuh 1 tahun, tapi materinya hanya 5 biji. Jadi 1 materi itu dibuat khutbah kemana-mana itu. Nah ini yang ketawa-ketawa ini pengalaman ini. Kadang-kadang dia lupa kalau khutbahnya itu hanya bergeser masjid dari kampung itu juga. Ternyata jamaahnya sebagian itu juga. Akhirnya ditegur, kayaknya kemarin sudah dikhutbahkan Pak Kiai. Nah ini salah satu problem
para dai, yaitu dalam bidang materi. Oleh karena itu saya merasa senang sekali Pak Kiai Khairul Ansori ini memberikan bekal wawasan tentang materi bahan. Materi khutbah itu luar biasa, banyak banget. Apalagi materi dakwah. Saking banyaknya itu tidak terukur. Kalau saya dulu ditanya, kira-kira dakwah itu bisa nggak menjadi disiplin ilmu? Wah, ini saya bingung. Karena ilmu dakwah itu dipertanyakan dalam dunia akademik. Mengapa dipertanyakan? Saking banyaknya materi tidak terbatas, Pak. Ilmu apa saja itu diklaim menjadi bagian daripada ilmu dakwah. Padahal ilmu itu sudah mandiri menjadi sebuah ilmu. Bahkan tidak hanya ilmu keislaman, ilmu yang lain pun diklaim menjadi bagian daripada ilmu dakwah. Contoh, ada ilmu manajemen. Itu ilmu sudah mandiri. Oleh fakultas dakwah diklaim manajemen dakwah. Ada ilmu psikologi. Ya. Psikologi itu ilmu yang sudah mandiri tapi diklaim yaitu menjadi ilmu psikologi dakwah. Ilmu sosiologi itu ilmu mandiri tapi menjadi bagian dari sosiologi dakwah. Belum ilmu-ilmu keagamaan. Ada fikih dakwah, ada tafsir dakwah, ada hadis dakwah. Oleh karena itu, ilmu dakwah itu ilmu yang paling tidak jelas di dunia. Karena apa? Mengklaim semua itu bagian daripada ilmu dakwah. Ini adalah keuntungan besar bagi para dai untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat sehingga apapun judulnya bisa disampaikan. Ini yang kita harapkan. Jadi dai harus ngaji. Saya berharap para khutbah yang jadwalnya penuh sesekali dalam 3 bulan dikosongin. Jangan sampai kalau kosong nelpon kawannya. Pak Kiai, ini saya kosong ada dobelan apa enggak? Ada yang suka begitu? Jadi penyakit khotib itu kalau kosong nelpon temennya. Padahal itu waktu untuk ya evaluasi diri. Sesekali dengerin orang lain. Giliran dengerin, enggak khutbah, datangnya paling belakangan. Ya Allah. Oleh karena itu, mari seorang khotib harus bisa meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan orang lain. Nah, yang nomor 3, problem yang biasa terjadi. Ini kelemahan NU. Dari aspek metode, cara, thoriqah. Ya. Ini dai Nahdlatul Ulama ya masih kalah jauh dengan dai-dai lain. Harus kita akui, terutama terkait dengan media sosial. Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu, sekali lagi, saya berharap para dai betul-betul mempersiapkan diri. Memperbaiki yang terkait dengan metode dakwah. Nah, tetapi tidak kalah pentingnya tentu
kita berdakwah itu betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diniati yang baik. Termasuk aktif di lembaga dakwah harus niat yang baik. Jangan sampai saya mau jadi ketua lembaga dakwah PWNU, nanti supaya jadi ketua lembaga dakwah PBNU. Ya. Itu niatnya udah nggak beres. Niatnya betul-betul karena Allah. Ya, dilatih lah, dilatih. Adapun nanti di tengah jalan jadi ketua lembaga dakwah PBNU beneran, alhamdulillah. Sama ketika kita mau khotib dari rumah itu niat khotib yang benar. Jangan sampai nanti keluar omongan, wah dalil saya semua sahih, tapi amplopnya nggak sahih. Katanya dalil kok nggak berbanding lurus dengan. Ini jangan sampai keluar begitu ya. Bang Mehmet. Ditata niatnya yang baik. Saya punya keyakinan ini dalam waktu setengah tahun akan muncul dai-daiyah dari lembaga dakwah PWNU yang handal. Ya. 1 bulan yang akan datang harus ada pelatihan dai. Sudah? Oh, khutbah baru. Tepuk tangan. Baru khutbah. Saya mengharap dalam waktu 2-3 bulan yang akan datang harus ada pelatihan dakwah. Karena ya penting. Ya. Saya lagi mikir tadi, kayaknya lembaga dakwah PWNU perlu dicarikan tempat tersendiri. Tapi ini nggak cukup dengan tepuk tangan, Kang. Ya. Saya tetap ingin mengusahakan, mungkin dalam ya 1 bulan inilah. Supaya betul-betul lembaga dakwah itu eksis. Kalau tempatnya di atas lalu cuma 2 meter gitu kan. Ya. Ya, harus punya tempat tersendiri lembaga dakwah yang mentereng. Syukur-syukur kalau mau patungan sendiri. Belum apa-apa udah ngomong berat. Iya berat beneran para rawuh. Ya di dakwah itu biasa ada pengorbanan itu biasa. Contohnya nih ketua. Mau jadi ketua harus pengorbanan. Jangan mimpi ketua tiba-tiba hebat. Semuanya dapat fasilitas. Enggak ada tuh. Enggak ada. Semua harus mulai ada skala prioritas. Saya mohon maaf ini. Ya. Tahadus binikmatillah lah. Menjadi ketua PWNU kan enggak modal saya ini. Ya. Karena tradisi ketua PWNU dari tahun ke tahun kan biasanya pejabat gitu kan. Ini ustadz jadi ketua PW, ini kan jarang ini. Saya kurangi kegiatan yang lain. Ngajar, kegiatan di luar, kesibukan di luar, hampir semua saya potong. Ya. Hampir tiap hari saya datang ke kantor ini. Saya kontrol satu persatu lembaga mana, saya lihat. Saya datangi semua pelantikan. Ya. Supaya apa? NU di Jakarta insya Allah 2 tahun yang akan datang hebat. Bahkan saya menyampaikan di Jakarta Utara 2 tahun yang akan datang semua PC punya kantor sendiri. Alhamdulillah. Dalam waktu belum ada 5 bulan, Jakarta Timur sudah dapat.
sekarang sedang bangun tingkat 2 ya, Jakarta Utara ya. Bareng-bareng nyari duit. Saya sering ngomong, nggak usah khawatir, duit. Duitnya NU banyak, ada di mana-mana. Ada yang kita titipkan di Pemda, ada yang kita titipkan di Polda, ada yang kita titipkan di kementerian, ada yang kita titipkan di Wapres. Persoalannya bisa ngambilnya apa enggak? Jadi insya Allah kok. Insya Allah. Ini melalui pidato di sini. Insya Allah PWNU akan mencanangkan pendirian kantor NU PWNU Tower 9 lantai. Insya Allah. 1 bulan ini digambar dulu. Ketua harus berani mimpi dulu. Ya kan? Yang penting ada gambar, ya, kita publish, kita umumkan, ya, kita cari tanah, kita duduk bareng-bareng, ya, duit datang sendiri. Ya. Kalau nggak berani begitu, NU di Jakarta selalu ketinggalan zaman, Pak. Jadi benar-benar butuh NU gila. Tanpa begitu, ya, kalau ibarat kita lomba lari, kita ini baru mau setar, kawan-kawan kita Jawa Timur sudah mau nyampe finish, Jawa Tengah sudah mau nyampe finish, kita baru mau lari. Oleh karena itu butuh stamina yang hebat, ya. Kita insya Allah, mana bosnya temannya Haji Rawi itu? Pak Hamdan, mana Pak Hamdan? Iya Hamdan. Pak Haji Rawi datang ke ruangan saya. Bawa sertifikat 5 apa 7 itu. Saya disuruh milih, Pak. Silakan Pak Samsul milih sertifikat mana. Saya nggak usah banyak-banyak, 1 aja Pak Haji Rawi. Insya Allah saya minta peluang waktu. Paling enggak dalam 1 tahun ini saya akan mendirikan pondok pesantren rehabilitasi narkoba. Salaman dengan Haji Rawi itu. Sekarang sudah ada yang mau membangun, tapi Haji Rawinya pulang kampung. Saya cari kemarin, mana Haji Rawi, mana Haji Rawi? Lagi pulang kampung. Alhamdulillah Pak, karena ada kemauan tiba-tiba, Pak, kapan mau dibangun? Apa pasang pelang aja dulu apa ya? Ya, jadi ini mimpi memang. Ini bagi orang yang ya tidak punya pandangan ke depan, dikira saya ini orang gila ini. Lagi ngomong yang enggak ini. Tapi saya yakin kok, karena apa? Loh, orang DKI itu orang NU semua, kecuali yang enggak mau ngaku aja. Jadi al-batawiyun kulluhum nahdiyun illa mana angkaro, kecuali orang yang nggak mau, ya kan, ilaman abau. Jadi semua orang Betawi itu kan nahdiyin semua itu kan, kecuali yang nggak mau aja. Jadi modalnya udah besar Pak, ya. Tinggal sedikit aja kita baikan dengan orang-orang Betawi, udah selesai itu. Ya. Barusan ada orang datang dari lembaga kesehatan. Saya minta dalam beberapa bulan ini mendirikan klinik. Siap enggak kamu? Dia jawab siap. Sekarang saya tantang. Pertama yang akan saya dirikan kantor ini di bawah ini. Daripada disewa
orang itu kosong sekarang dibuat gudang. Saya akan bikin klinik. Kamu tangani ya? Siap, siap. Nanti saya rapiin dulu. Bikin yang bagus. Saya minta ada klinik. Minimal tetangga PWNU yang merasakan. Dan insya Allah nanti semua cabang dan MWC ada klinik di masjid NU. Jadi dai-nya dari PWNU, kliniknya dari lembaga kesehatan, yang ngurusi masjidnya dari LTM, yang dapat amplop tetap lembaga dakwah. Enak kan? Ini namanya mimpi. Tapi jadi ketua itu harus sering-sering mimpi. Tapi saya yakin ini mimpi itu ditiru oleh Ki Masruh ini. Saya kira nggak usah banyak-banyak, di amplopi juga kagak. Jadi alhamdulillah ya, kalian semua tenang ya, nggak usah mikirin muktamar. Biar muktamar dipikirin oleh pengurus PW dan PC. Saya ini 10 hari yang lalu menyampaikan di media sosial. Karena tiap hari diteleponi media, Pak. Jadi NU DKI itu. Saya sampaikan begini. Saya menghimbau kepada ketua-ketua PWNU se-Indonesia, pertama agar mementingkan yang lebih besar, yaitu muktamar berkualitas dan bermartabat. Yang kedua, agar menghindari deklarasi kepada person calon-calon tertentu demi untuk kebersamaan dan persahabatan di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama. Itu yang saya sampaikan. Baru 10 hari saya sampaikan, ada PWNU deklarasi. Ya. Saya nggak mau saya deklarasi. Yang penting muktamar yang akan datang di Lampung ini harus berkualitas dan bermartabat. Apa berkualitas? Baru saya sampaikan di media. Pertama, muktamar Lampung harus melahirkan program rekomendasi yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Terutama dalam bidang pendidikan di era pandemi, lalu dalam rangka penguatan ekonomi. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi yang seperti ini untuk penanganan masalah kesehatan. Itu 3 hal yang saya sampaikan supaya memberikan rekomendasi muktamar yang akan datang agar berkualitas. Di samping NU bisa menjadi ya penengah, menjadi hakam, menjadi wasit negara-negara yang konflik. Yang nomor 2, muktamar itu harus bermartabat. Jangan sampai muktamar ya dikotori lah. Mungkin money politik, mungkin ya mari supaya bermartabat. Itu saja barangkali tentang terkait dengan muktamar. Tolong ditulis, ini penting. Coba diuji besok di media keluar apa enggak. Kalau enggak ternyata bohong-bohongan pidato itu. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Sukses Pak Masrin dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kalian semua menjadi daiyah yang senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi
spirit kita, motivasi kita untuk berdakwah lewat LDNU ini. Amin ya rabbal alamin.